Assalamualaikum, saya Tiara Eka. Kali ini mau membahas tentang demokrasi di Indonesia. Namun sebelum membahas demokrasi di Indonesia, mari membahas tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu juga demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi juga mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi secara langsung maupun diwakilkan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Diambil dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, artinya kekuasaan rakyat. Dibagi menjadi dua, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Nah, apa kalian mengenal tokoh ini? Tokoh ini adalah Kleisthenes, yaitu bangsawan Athena. Disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Mengapa disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena? Karena beliau mereformasi konstitusi Athena kuno dan menetapkan dasar bagi demokrasi Athena. Menurut Insinyur Soekarno, presiden pertama di Indonesia, menurut beliau, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Jelasnya, konsep demokrasi menurut Insinyur Soekarno yaitu tentang Marxisme atau Trisila. Yang pertama yaitu sosio-nasionalisme, di mana nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri. Sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang dikehendaki Soekarno adalah bukan semata-mata demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. 3. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan, apapun agamanya. Kita masuk ke materi demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer ini secara singkat diartikan sebagai sistem demokrasi yang dikelola oleh parlemen, sehingga presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai pengawas kinerja parlemen. Nah, parlemen menurut KBBI adalah sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer ini disebut juga sebagai era demokrasi konstitusional, di mana sistem parlemen di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10/1945 pada 16 Oktober 1945 dan kemudian diikuti oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Partai yang terbentuk setelah keluarnya maklumat yaitu ada Masjumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik Republik Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dan terakhir adalah Partai Nasional Indonesia. Demokrasi parlemen ini semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu UUDS 1949 dan UUDS 1950.
itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah sehari-hari. Pemerintahan itu dibentuk atas dasar koalisi partai-partai di parlemen. Namun seringkali koalisi itu mengalami keretakan dan menggoyahkan kabinet pemerintahan. Akhirnya sering terjadi koalisi partai tidak pernah sampai selesai. Banyak kabinet pemerintahan di mana demokrasi jatuh bangun dengan cepat. Ditambah partai yang menjadi oposisi seringkali menunjukkan sikap kritik deskriptif dengan mengangkat sisi negatif partai penguasa. 21 Februari 1957, dalam konsepsi itu Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi barat dan harus diganti. Nah, keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi kabinet parlementer terakhir yang dipimpin oleh Ali Sastro Hamidjojo atau yang disebut sebagai Kabinet Ali II, dan seluruh sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Terjadi transisi demokrasi menjadi demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini memiliki konsepsi Soekarno itu dikemukakan di hadapan para menteri kabinet pemerintahan, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata. Isi dari konsepsi itu antara lain: 1. Sistem demokrasi parlementer tidak cocok, harus diganti dengan demokrasi terpimpin. 2. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin harus dibentuk kabinet gotong royong yang diawali dengan adanya kabinet KG4. Yang ketiga, pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan golongan fungsional sebagai penasehat presiden. Disimpulkan bahwa konsepsi presiden ini intinya adalah mengganti sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial, terus berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama 4 partai pemenang pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan juga merangkul pihak militer dalam pembentukan Dewan Nasional. Miriam Budiardjo, era demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang menguat, berkembangnya pengaruh komunisme, dan masuknya militer sebagai unsur sosial politik. Lalu, Dekret Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintahan setidaknya selama 5 tahun. Namun, dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketetapan MPR itu sekaligus melangkahi batasan kedudukan seorang presiden dan menjadikan Soekarno sebagai seorang diktator. Hal ini menjadi salah satu bentuk penyelewengan konstitusi dan demokrasi di era demokrasi. Pimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno ini menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi dari konsep dan nilai demokrasi itu sendiri, karena bukan hanya mengintervensi lembaga legislatif, yudikatif, namun juga memberedelkan terhadap partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno, seperti Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan. Hal ini berimbas terabaikannya sektor ekonomi nasional yang menyebabkan inflasi besar dan kemiskinan. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam dalam bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan 30S Partai Komunis Indonesia atau G30S. Intinya demokrasi terpimpin digantikannya menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru, di mana demokrasi yang konstitusional berdasarkan
mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Awal Orde Baru dalam proses rekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, bahwa Orde Baru bertujuan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang sebelumnya melenceng, yaitu kediktatoran di bawah kekuasaan Presiden Soekarno dalam masa demokrasi terpimpin. Salah satu yang dilakukan dalam menghapuskan kediktatoran Orde Lama yaitu membatalkan ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang berisi tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan jabatan presiden kemudian direvisi kembali menjadi jabatan yang elektif, dipilih secara berkala selama satu periodenya adalah 5 tahun. Kemudian keluarnya ketetapan MPRS nomor 109/1966 yang isinya adalah untuk menentukan tinjauan kembali terhadap produk-produk legislatif di masa Orde Lama. Dan atas dasar ketetapan MPRS itu, Undang-Undang nomor 19/1964 diganti dengan Undang-Undang nomor 14/1970 yang isinya mengembalikan independensi lembaga yudikatif. Kebebasan pers dan seni juga dikembalikan. Para tokoh-tokoh partai politik yang dahulunya pada masa demokrasi terpimpin ini ditangkap dan diasingkan itu dibebaskan. Demokrasi Pancasila ini menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah politik dan ekonomi nasional kembali stabil, lambat laun ternyata telah tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin terasa jelas. Birokrasi menjadi semakin rumit dan mengekang kebebasan masyarakat. Dan juga golongan karya berubah menjadi sebuah organisasi politik yang dominan dalam politik Indonesia. Mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Puncak di masa demokrasi Pancasila ini adalah merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu disingkat sebagai KKN. Dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir-akhir masa demokrasi terpimpin. Sedangkan demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun di masa ini itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat. Rakyat merasa kemiskinan. Ini kepada tahapan demokrasi di mana tercermin pada naskah RPJP 2005 sampai 2025 bahwa proses demokrasi dalam era reformasi berada dalam tahapan ketiga, yakni tahapan konsolidasi reformasi seperti penjelasan yang pertama, peralihan dari kepemimpinan dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. Kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Ketiga, konsolidasi demokrasi. Dan keempat, praktik demokrasi sebagai budaya politik berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita sendiri pun harus memahami apa itu demokrasi, hak apa yang harus kita terima, kewajiban apa yang harus kita lakukan agar kita juga dapat melakukan demokrasi yang lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, wakil-wakil rakyat harus berpihak kepada rakyat. Karena demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika semuanya sudah dapat bekerja sama, maka negara ini akan semakin lebih baik. Demokrasi untuk semua.